Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mangadun. Oke. Pakai banget nggak ya? Oke banget, asik ya. Jadi ini update Pioneer yang kali ini, gue rasa sih ini update yang paling ditunggu-tunggu sama semua pioneers dimanapun berada. Oke, apa itu bang? Ya kita bisa lihat sama-sama, yaitu kabar tentang open mainnet ya. Tapi di video kali ini gue nggak akan bahas dulu, nggak bakal sampai tuntas lah gitu. Mengadun tuh gini, ingin selalu memberikan informasi yang berbeda gitu loh. Mengadun nggak mau sama dengan konten kreator yang lain tentunya ya, karena kan itu sih video pembahasannya udah bosan kayak gitu mah ya. Jadi ingin selalu memberikan yang berbeda tuh edukasinya itu loh itu. Terus dari cara penyampaian juga, Mengadun dari dulu selalu bilang nggak mau dibuat-buat, bahkan dulu sampai ada yang ya komentar lah ya. Jadi karena gue terlalu kritis gitu, gue nggak pandang bulu mau baik sama siapapun itu. Jika sekiranya benar ya gue katakan gitu ya, apa itu core team, apa itu pioneers yang lain, apa itu gitu, tidak masalah. Dan gue udah siap dengan konsekuensinya ya kan, apapun itu. Dan kali ini juga gue mau bahas sisi lain dari update Pioneer yang roadmap volume 2 ini. Oke, apa itu Mang? Kita bisa sama-sama lihat. Ini ada sebuah postingan atau pembahasan dari Justin Lee ya, yang kalau tidak salah beliau ini yang punya Pinus. Oke, mungkin yang lain gue nggak tahu. Nah, ini juga buat sebuah bocoran ya, buat atau tambahan informasi buat pioneers dimanapun berada. Kemarin tuh ada yang menghubungi Mengadun ya, kebetulan kita memang berteman gitu kan, udah sangat lama juga. Jadi penonton setia juga gitu. Jadi kami ngobrol gitu kan. Nah, terus memberikan masukan ya, biasalah namanya juga ngobrol-ngobrol bareng gitu kan. Katanya Kak, katanya gitu, kalau misalkan saya dengar itu konten kakak tuh kayaknya bisa dikatakan berbeda dengan yang lain, yang seolah-olah tuh kenapa nggak coba ngelihat ke YouTube channel Pioneer yang lain, katanya gitu, biar sama-sama update. Kayaknya kalau saya lihat itu di kayak misalkan luar negeri gitu, kayaknya itu lebih update, katanya gitu kan. Itu memang bener banget. Mengadun jujur nggak ngejar update Pioneer ya, nggak. Mengadun mau buat video 3 hari sekali kah, mau buat video seminggu sekali kah, itu udah Mengadun alami. Bahkan setiap hari, bahkan sehari 3 video juga udah pernah Mengadun alami. Oke, jadi Mengadun cukup tahu lah, karena Mengadun kembali ke diri Mengadun pribadi. Mengadun nggak ngejar apa-apa di sini ya, kayak macam cuan atau apalah, nggak ada. Mengadun nggak ada pikiran ke situ. Walaupun Mengadun juga nggak munafik ya, kita sama-sama butuh lah yang namanya masukan ya, untuk tambah-tambah rezeki gitu. Tapi Mengadun bukan itu yang dinomorsatukan. Mengadun lebih menomorsatukan itu kepentingan pioneers, edukasi, pemahaman, ilmu-ilmu tentang Pioneer itu yang Mengadun butuhkan. Jadi kenapa Mengadun jawabnya seperti ini? Gini gitu kan. Jadi kenapa Mengadun nggak nonton informasi di YouTube yang lain? Nggak ada. Mengadun cukup cari informasi ya, baik di sosial media lah, itu selain YouTube. Jujur Mengadun akui ya, karena gini, kalau misalkan Mengadun nonton YouTube yang lain, otomatis kan Mengadun juga berada di YouTube. Terus Mengadun bahas, itu sih niru dong gitu kan. Dan Mengadun nggak mau gitu. Kalaupun ada sama ya, itu Mengadun nggak ngebuat-buat atau nggak niru-niru gitu. Mengadun juga nggak tahu konten Mengadun tuh sama tidak dengan konten yang lain kan, seperti yang Mengadun katakan. Maksudnya begini, kalau informasinya sama ya, tapi pembahasannya yang berbeda. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, kita langsung OTW saja.
sisi lain dari roadmap volume 2 ini apa sih? Oke. Di sini mengadun katakan tuh ada sebuah poin-poin penting yang wajib, kalau mengadun katakan wajib banget pioners tahu ya, gitu loh. Dari apa yang mengadun baca, walaupun ini cuman sedikit dari Justin Lee, tapi ngena banget asli gitu. Makanya kenapa mengadun bawa ke sini buat semua pioners biar tahu juga. Oke, Justin Lee mengatakan ini akan menjadi pertanda berbahaya jika Pioneer Rock tidak membuka mainnet pada tahun 2024. Ada dua tafsir yang mengadun dapat dari paragraf pertama ini. Yang pertama, bahaya. Ini ya jujur mungkin 3 tuh dan seterusnya ya. Ini seperti biasa mengadun tuh kalau ada pembahasan mengadun pribadi nggak bisa ngebohongi diri sendiri dan merasa berkewajiban untuk menyampaikannya gitu ya. Ada di situ diksi pertanda berbahaya. Yang pertama ya, kita coba bahas sama-sama, mudah-mudahan pikiran mengadun tuh lagi enjoy ya gitu. Jadi bisa lebih luas gitu loh. Nah, yang pertama disebut berbahaya ya, karena ini paling penting. Karena core team sudah memberikan aba-aba bahwasanya 2024 itu bisa kemungkinan open mainnet. Dan bagaimana kalau tidak? Itu poin yang sangat penting dulu di paragraf pertama ini ya, itu yang paling penting. Jadi apa? Maksudnya Justin lagi nih, core team sudah ngumumin nih, wah bahaya banget kalau misalkan gak sampai open mainnet. Sudahlah, terlambat kan, dari dulu omong-omong doang gitu kan. Ini bahaya. Terus dari yang kedua, ada diksi pertanda bahaya di sini ya kan, hilangnya kepercayaan dari pioners. Itu ya sambungan dari poin yang pertama. Maksudnya hilangnya kepercayaan dari pioners, dari komunitas semua. Karena apa? Jangan-jangan core team bohong lagi gitu kan. Oke. Dan nggak peduli, atau bahkan sampai pernah terjadi ada istilah uninstall massal. Aduh, itu ngeri lah pokoknya ya. Dan yang ketiga mungkin ini sedikit berbeda, yaitu sisi bahaya dari tanda kutip para penyerok. Oke, para penyerok ini kalau misalkan tidak bisa ya diberantas secara menyeluruh, mungkin tidak bisa, mengadun juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti kalau mereka masih tetap ada gitu dan GCP kalah gitu loh, maka bahaya itu ya. Gimana akan membuka mainnet kalau misalkan hal seperti itu masih terus terjadi ya. Nah, terus yang tambahan lagi, ini akan bisa dikatakan memprioritaskan kekompakan dari pionir itu sendiri. Oke, ini yang bahaya. Karena apa? Karena pioners kalau tidak kompak, sama-sama mendukung GCP, sama-sama melanjutkan Pipes kemarin dengan transaksi harga GCP. Oke, poin di sini menurut mengadun ya, salah satunya itu dari yang disampaikan oleh Justin Lee, yaitu Core team ingin banget ya. Oke, mengadun katakan ingin banget bahwasanya semua pioners tuh lebih ngegas lagi. Itu loh, lebih ngegas lagi karena ini memang sudah waktunya gitu. Pipes sudah berjalan, transaksi GCP terus berlanjut, dan core team itu ingin banget semua pioner, semua komunitas itu bergerak dengan sangat cepat sehingga transaksi dan semua itu loh. GCP kemarin sudah mengadun bahas, itu kunci dari QC ya. Oke. Jadi kalau misalkan sistem sudah aman dan GCP terus terbentuk, maka QC akan dengan cepat dan mudah. Itu salah satu, migrasi sudah terus berlanjut. Oke. Kita masuk di paragraf yang kedua. Menerapkan ketiga kondisi ini tidak terlalu sulit. Ya, yang di roadmap mungkin ada yang sudah tahu ya, yang di Pinus juga mengadun udah set gitu. Ada. Dan 3 kondisi itu salah satunya kondisi masalah utilitas, QC ya kalau tidak salah itu, dan satu lagi nanti kita bahas gitu.
itu tidak terlalu sulit katanya. Tetapi jika Anda terus-menerus menunda jaringan utama yang terbuka, maka ini tidak dapat diterima. Nah, di sini ada istilah Anda. Nah, berarti kan pioners ya. Itu maksudnya gimana, Bang? Maksudnya, tetapi jika Anda terus-menerus menunda jaringan utama yang terbuka, maka ini tidak dapat terima. Itu core team. Bisa ke core team, ya kan? Tidak bisa diterima karena semua pioners. Itu udah ujung banget lah. Kalau ibarat ujung tuh perjuangan pioners, walaupun ya misalkan 2024 itu tidak open mainnet ya, tetap memang kami bertahan gitu kan. Tapi kredibilitas atau eksistensi P-Core Team itu bakal dipertanyakan banget pokoknya. Itu loh ya. Dan Anda di sini juga bisa termasuk ke komunitas ya, bahwasanya yang nunda core team. Kita tahu open mainnet itu sistem kontribusi ya antara pioner dan core team. Berarti komunitas Anda di sini juga kebagian ya. Jadi ya bukan core team saja gitu, tapi dalam hal ini lebih ke core team ya. Oke. Di paragraf yang ketiga kita masuk. Setelah membaca sendiri blog roadmap volume 2, hal ini cukup dapat diterima. Meskipun beberapa konten atau faktor eksternal yang menyebabkan keterlambatan pembukaan mainnet tidak dapat diterima. Meskipun P-Core Team mengimplementasikan jaringan terbuka dengan cara yang sesuai, hal ini agak tidak masuk akal. Namun jaringan Pi juga harus diluncurkan dengan aman. Ini jujur bahasa Justin Lee di sini seperti bolak-balik ya gitu loh, seperti bolak-balik atau seperti muter gitu, tapi intinya ke situ gitu. Di sini maksudnya yaitu setelah beliau membaca gitu, ada beberapa konten atau faktor eksternal ya. Jadi eksternal dari luar core team gitu loh, yang menyebabkan keterlambatan pembukaan mainnet. Contohnya tidak terbentuknya GCP, tidak kompaknya pioners kan itu ya, adanya para penyerok. Nah itu bisa dikatakan tidak dapat diterima meskipun core team mengimplementasikan jaringan terbuka dengan cara yang sesuai, walaupun katanya core team sudah jelas menjelaskan ya gitu loh, caranya gitu loh, open mainnet itu seperti apa gitu, itu udah dijelaskan ya kan. Nah hal ini agak tidak masuk akal. Oke, karena tidak masuk akalnya karena gini, core team sendiri itu tidak bisa memutuskan harga satu, tidak bisa menentukan tanggal kalau sistem belum betul-betul stabil dan benar-benar pas atau matang untuk membuka jaringan. Itu core team tidak bisa gitu loh. Nah, kenapa core team tidak membuka sekarang saja? Yaitu karena untuk saat ini belum matang gitu loh. Nah, kan di sini jelas, namun jaringan Pi juga harus diluncurkan dengan aman. Oke, jelas ya di situ ya. Jadi benar-benar membutuhkan kerjasama. Ini seperti itu. Dan di akhir kalimat, mari kita dukung terus karya Pi Network dan berjuang tidak hanya untuk Pi Network tapi untuk diri kita sendiri di tahun 2024. Yuk, katanya seperti itu ya. Oke, Mang Adun harap ini pembahasan semoga bisa dapat dipahami oleh pioners, yang kalau misalkan Mang Adun ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Justin Lee ini merupakan intisari ya, intisari dari roadmap volume 2 yang P-Core Team luncurkan. Oke, jadi untuk roadmap volume 2 untuk pembahasan fullnya nanti ya, Mang Adun juga biasalah ada kesibukan, insya Allah tetap bakal Mang Adun bahas. Jangan takut ya, biar lebih seru dan lebih mendalam pemahamannya tentang Pi Network seperti itu. Oke ya, kalau ada yang mau ditambahkan monggo di kolom komentar ya gitu. Kalau misalkan ada yang mau meluruskan pembahasan Mang Adun silahkan. Barangkali Mang Adun ini manusia biasa ya, ada salah ada lupa seperti itu. Oke ya, kita ngobrol-ngobrol sajalah. Ini sudah Oke, goals ya 2024 goals itu Mang Adun kembalikan kepada semua pioners, intinya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini 1 tahun tuh lama ya, intinya Mang Adun ingat ke situ saja. Dan di
25 Desember 2023 Core Team sudah memberikan kejutan yang bisa dikatakan memang ditunggu-tunggu sama semua pioners ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita harapkan 25 Desember paling lambat, karena kalau sudah lewat Desember kan 2025 itu udah telat ya. Nah, itu goalnya itu 2024 yang mungkin akhir 2024 itu maksimal Core Team bisa memberikan jawaban-jawaban yang selama ini dipertanyakan oleh semua pioners. Oke, seiring berjalannya waktu kita tetap lihat perkembangan Paynetrok seperti apa. Semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, terbentuknya banyak utilitas, KYC terus berjalan semua. Dan karena apa? Nanti bakal mengadun bahas juga pembahasan KYC ada ya, yaitu dikirimi ulang sama Core Team juga nantilah ya. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Mengadun harap semua pioner tetap kompak, tetap jaga kesolidan ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengiming-imingi mau beli koin Pi atau gimana, itu mengadun tetap coba ya pertahankan, karena transaksi yang besar itu tercatat juga di blockchain dan itu kacau. Pengennya Core Team seperti yang sering mengadun katakan, dan Core Team juga sering katakan, yaitu ingin membawa lebih banyak orang memasuki Web 3 dan merasakan blockchain. Oke, thank you buat semuanya. Buat yang baru gabung juga selamat bergabung. Yang udah like, comment, subscribe, terima kasih ya. Mengadun pamit undur diri dulu, nanti akan kita seperti biasa lanjut lagi ya. Seperti biasa juga kita selalu saling mendoakan sehat selalu, lahir batin, lancar rezeki, dan diberkahi dalam setiap urusannya apapun itu. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.